Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kognisi. Saya Windy Rahmanda dengan NIM 139 bersama rekan-rekan, yaitu ada Ratna Komalasari dengan NIM 150 dan juga Dela Rahma Fauzi dengan NIM 151. Pemaparan materi yang pertama tentang pengertian dari kognisi itu sendiri akan disampaikan oleh saya, yaitu kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Selain itu, kognisi merupakan keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Kapasitas kognisi bisa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi, bidang ilmu yang mempelajari tentang kognisi yang beragam, diantaranya adalah psikologi, filsafat, komunikasi, neuroscience, dan yang terakhir ada serta mencerdaskan perbuatan. Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku atau tindakan mereka. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku kepada mereka. Nah, mungkin pemaparan dari pengertian dari kognisi cukup sekian. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela Rahma Fauzi dengan NIM 151. Selanjutnya yaitu sejarah kognitif yang akan disampaikan oleh saya Dela Rahma Fauzi dengan NIM 711201151. Istilah kognisi berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Istilah ini digunakan oleh filsuf untuk mencari pemahaman terhadap cara manusia berpikir. Kognisi dapat dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat diamati. Misalnya, kemampuan anak untuk mengingat angka dari 1 sampai 20 atau kemampuan untuk menyelesaikan teka-teki. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kognisi, maka berkembanglah psikologi kognitif yang menyelidiki tentang proses berpikir manusia. Proses berpikir tentunya melibatkan otak dan syaraf-syarafnya sebagai alat berpikir manusia. Oleh karena itu, untuk menyelidiki fungsi otak dalam berpikir, maka berkembanglah neuroscience kognitif. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua bidang ilmu tersebut banyak dimanfaatkan oleh ilmu robot dalam mengembangkan kecerdasan buatan. Proses kognitif menggabungkan antara informasi yang diterima melalui indera tubuh manusia dengan informasi yang telah disimpan di ingatan jangka panjang. Kedua informasi tersebut diolah di ingatan kerja yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan informasi. Kapabilitas pengolahan ini dibatasi oleh kapasitas ingatan kerja dan faktor waktu. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan yang telah dipilih. Tindakan dilakukan mencakup proses kognitif dan proses fisik dengan anggota tubuh manusia, yaitu jari, tangan, kaki, dan suara. Tindakan dapat juga berupa tindakan pasif, yaitu melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi kognisi. Yang pertama ada atensi dan kesadaran. Atensi adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi lainnya. Informasi didapat dari penginderaan, ingatan, dan proses kognitif. Atensi terbagi menjadi atensi terpilih. Yang pertama adalah selective attention dan atensi terbagi yaitu divided attention. Kemudian kesadaran meliputi perasaan sadar maupun hal yang disadari yang mungkin merupakan fokus dari atensi. Kemudian yaitu yang kedua ada persepsi atau perception. Persepsi merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi.
Melalui persepsilah manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna, seperti cerah, pucat, atau hitam? Semuanya adalah persepsi manusia yang bersangkutan. Persepsi harus dibedakan dengan sensasi. Seperti contoh dari persepsi misalnya, sebagian orang memandang gambar api akan merasa bersemangat, tetapi sebagian bahkan mayoritas memandang api sebagai petaka. Nah, itulah yang dinamakan persepsi. Kemudian, yang ketiga ada sensasi atau sensation. Ini merupakan fungsi fisiologis, lebih banyak tergantung kematangan dan berfungsinya organ-organ sensoris. Sensasi meliputi fungsi visual, audio, penciuman, dan pengecapan, serta perabaan, keseimbangan, dan kendali gerak. Jadi, dapat dikatakan bahwa sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensori atau energi fisik dari lingkungan melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Misalnya, ketika seseorang melihat, ia menggunakan indera visual yaitu mata. Ketika seseorang melihat sebuah benda berwarna merah, maka ada gelombang cahaya dari benda itu yang ditangkap oleh organ mata lalu diproses dan ditransformasikan. Diproses dan ditransformasikan menjadi sinyal-sinyal di otak yang kemudian diinterpretasikan sebagai warna merah. Ingatan adalah saat manusia mempertahankan dan menggambarkan pengalaman masa lalunya dan menggunakan hal tersebut sebagai sumber informasi saat ini. Proses dari mengingat adalah menyimpan suatu informasi, mempertahankan dan menggali kembali informasi tersebut. Ingatan terbagi menjadi dua, ingatan implisit dan eksplisit. Proses tradisional dari mengingat melalui pendataan penginderaan, ingatan jarak pendek, dan ingatan jangka panjang. Kemudian ada bahasa. Bahasa adalah menggunakan pemahaman terhadap kombinasi kata dengan tujuan untuk berkomunikasi. Adanya bahasa membantu manusia untuk berkomunikasi dan menggunakan simbol untuk berpikir hal-hal yang abstrak dan tidak diperoleh melalui penginderaan. Dalam mempelajari interaksi pemikiran manusia dan bahasa dikembangkanlah cabang ilmu psikolinguistik. Kemudian ada pemecahan masalah dan kreativitas. Pemecahan masalah adalah upaya untuk mengatasi hambatan yang menghalangi terselesaikannya suatu masalah atau tugas. Upaya ini melibatkan proses kreativitas yang menghasilkan suatu jalan penyelesaian masalah yang orisinil dan berguna. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan dan penalaran. Dalam melakukan pengambilan keputusan, manusia selalu mempertimbangkan penilaian yang dimilikinya. Misalnya, seseorang membeli motor berwarna merah karena kepentingan mobilitasnya dan kesenangan terhadap warna merah. Proses dari pengambilan keputusan ini melibatkan banyak pilihan. Untuk itu, manusia menggunakan penalaran untuk mengambil keputusan. Penalaran adalah proses evaluasi dengan menggunakan pembayangan dari prinsip-prinsip yang ada dan fakta-fakta yang tersedia. Penalaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu penalaran deduktif dan penalaran implisit. Materi tentang kognisi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.